Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Readingan ini diperuntukkan untuk tanggal 11 hingga tanggal 17 April 2022. Juga energinya bisa vice versa, bolak-balik. Bisa jadi bukan energi kamu, tetapi energi orang terdekat kamu ya. Ketarik dia gitu lewat kamu. Oke. Oh ya, hampir ini nih ya, ini di sini ya. Mohon maaf, kebiasaan ini untuk readingan monthly secara tidak sadar ya, saya buat bentuknya seperti bacaan bulanan karena baru siap nih baca bulanannya. Oke. Ada Five of Swords, Queen of Cups, Five of Wands, Page of Wands, Eight of Cups, Temperance, dan juga ada Three of Swords. Di minggu ini saya ngelihat ada semacam kekecewaan, kesedihan yang akan kamu alami ya. Dan ini muncul karena ada konflik antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu, bisa jadi dengan partner kerja. Ini adalah orang-orang yang penuh dengan teka-teki atau play drama ya. Ada semacam hal-hal yang kurang nyambung ya, kurang cocok dengan orang-orang ini nih. Ini orang-orang yang nggak suka dengan kamu ya, seperti ingin ngejatuhkan kamu nih ya, pengen menaikkan derajatnya mereka ya, membenarkan mereka pengen tampak wow gitu dengan cara menjatuhkanmu ya. Ada Five of Swords ya, ada konflik ini, vibrasi atau frekuensi kamu dengan situasi kamu bekerja, baik lingkungan orang-orang di dalamnya, ini nggak sefrekuensi, nggak cocok. Mungkin kamu perlu mempertimbangkan kedepannya untuk berganti karir ya. Dan beberapa di antara kamu ada yang sudah berganti karir, mungkin ini hanya perlu beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang sekarang ya. Perlu kamu di sini beradaptasi. Mungkin ya sesuatu yang baru kan nggak mudah gitu ya kan. Mungkin ada konflik batin bagi kamu. Aduh, ini pekerjaan gimana nih gitu ya, cocok apa enggak, aduh berat banget gitu ya kan. Tapi kalau saya ngelihat ada semacam keinginan kamu untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan pekerjaan walaupun berat ya. Ya, oke, ada Two of Wands, ada bottom of the deck. Ada semacam keputusan yang membuat kamu ngerasa kecewa ya, kurang puas dengan tindakan atau keputusan yang kamu lakukan. Dan ada justice nih. Tapi spiritual guidance kamu atau justice di sini berkata perlu bagi kamu untuk berpikir bijaksana, smart ya. Kadang kita kalau dihadapkan pada kondisi yang berat nih gitu ya, dua-duanya bersama-sama berat gitu, tapi kan ada satu situasi atau kondisi yang harus kita pilih gitu ya, mana yang terbaik gitu ya. Dan dua-duanya ini nggak menjamin adanya kebahagiaan yang mutlak ya, nggak ada susahnya sama sekali. Yang namanya hidup pasti ada susahnya gitu ya kan ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan Pisces ya, saya melihat bahwa kamu terinspirasi dari energinya Pisces ini, menjadi sosok yang mampu melihat masa depan, mampu membuat prediksi terhadap gambaran ke depan gimana karir atau keuangan kamu. Mampu nih gitu. Energi ini ngebantu kamu untuk melihat gambaran seperti visioner gitu ya. Ya. Saya juga melihat di sini beberapa di antara kamu mampu di dalam memanage keuangan ya. Mampu untuk mengatur atau ngejaga uang ya. Kamu melakukan pengeluaran juga kamu hitung-hitungannya bagus nih gitu. Ini bagus ya, karena kamu memikirkan jangka panjang. Oke.
Saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Iya. Ada nih beberapa di antara kamu yang kehilangan rugi ya. Ya, rugi sepertinya kamu dibohongi dia, nanti dikecewain nih. Ya, tadinya kamu kurang cermat di dalam menyikapi ini. Ya, kurang cermat di dalam membuat tindakan atau keputusan-keputusan ya. Nah, ini yang membuat kamu seperti merasa gagal, rugi gitu ya. Ada tindakan-tindakan impulsif yang kamu lakukan awalnya ya. Ketika kamu dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan, yang mana mau dikerjakan, yang mana pekerjaan yang harus dikerjain duluan gitu ya. Sepertinya bentuk vision yang tadi itu ya, atau kemampuan untuk melihat gambaran-gambaran besar itu belum ada sebelumnya gitu. Nah, ini yang membuat kamu seperti salah langkah, salah di dalam membuat keputusan, atau terjebak pada vibrasi orang-orang yang menguntungkan mereka dan merugikan kamu gitu. Nah, alhasil kamu belajar dari pengalaman ini ya. Kamu belajar dari pengalaman konflik, orang-orang yang nusuk kamu dari belakang, orang-orang yang memanfaatkan kamu, atau lingkungan pekerjaan yang tidak baik sama kamu. Kamu belajar dari sini ya, menjadi sosok yang lebih cermat, cerdas lagi, seperti ada review atau flashback lagi ke belakang, dan dari sana kamu diajari gitu ya, pengalaman mengajari kamu menjadi sosok yang mampu di dalam memanage keuangan, juga mampu di dalam mengantisipasi diri dari semacam kecurangan-kecurangan, hal-hal yang bisa merugikan kamu, baik dilakukan orang-orang sekitar kamu ataupun diri kamu sendiri. Ya, ada Queen of Cups nih ya. Sepertinya kamu dealing dengan situasi yang membuat kamu emosional, ya, labil, ya, sensitif, ya. Tapi justru pada saat ini nih ya, pada saat kamu sensitif banget, labil banget gitu ya, di sana kamu terkoneksi dengan alam bawah sadar kamu, ya. Di sana kamu semakin mampu untuk melihat gambaran besar tadi ya, belajar dari kesalahan tadi, mampu melihat situasi ya. Kalau misalnya aku terus berada di bidang ini nih, aku nggak akan hidup bahagia, tentram, nggak akan damai. Yang ada aku sakit hati terus gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini pada akhirnya kamu akan memutuskan untuk berganti karir. Bisa jadi kamu sudah berganti karir ya, tapi energi yang tadinya membuat kamu kecewa itu masih muncul di minggu ini, masih mengikuti kamu gitu ya. Sepertinya ada perkataan ini orang-orang di sekitar kamu ya, yang menyakitin perasaan kamu di minggu ini. Bakal ada energi Gemini, Libra, Aquarius ya, sesama elemen kamu, Pisces, Cancer, Scorpio, yang kemungkinan akan membuat kamu sedih, nyakitin hati kamu ya. Energi ini membuat kamu kehilangan sesuatu, rugi. Ya, ada juga ini Gemini lagi. Aries, Sagittarius, Leo ya. Ya. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance-nya Scorpio. Ada observer, why? Iya, belajar dari pengalaman yang tadi ya, perlu bagi Scorpio menjadi sosok yang lebih bijaksana lagi ke depannya. Dan ya, mungkin ini adalah gambaran yang sudah kamu dapatkan ya. Energi ini mungkin udah kamu peroleh, tapi jadikanlah video ini menjadi pembelajaran ya kan, supaya semakin cermat lagi di dalam mengobservasi lingkungan, orang-orang yang toksik ya. Kadang kan ada orang nih di depan baik tapi di belakang enggak gitu ya. Rambut boleh sama hitam tapi di belakang di hati siapa yang tahu kan. Iya, kamu mengira orang ini baik,
rupanya dia memanfaatkan kamu atau diam-diam menikam kamu dari belakang gitu. Jadi harus memang terkoneksi dengan intuisi, juga belajar dari pengalaman ya. Why? Ya, saya ngelihat di sini why, kenapa gitu ya. Mungkin kamu di sini bertanya-tanya, kenapa ya kok tega ini orang menyakiti aku padahal aku udah baik sama dia. Kok tega ya mereka berbuat seperti itu. Ya, setiap orang punya alasan masing-masing gitu ya. Mungkin ada nih orang, beberapa di antara kamu ya nggak menyangka gitu orang terdekat kamu nyakitin kamu gitu. Why gitu, kamu cari-cari why gitu. Ya, kamu akan menemukan alasannya nanti jika kamu senantiasa berpikir rasional ya, bisa mengkontrol emosi, jangan terbawa emosi ya. Dan untuk perkembangan ekonomi atau finansial kamu ya, kenapa gonta-ganti pekerjaan terus gitu ya, kok rasanya selalu aja ada orang-orang yang menentang ya, nggak cocok sama aku gitu ya, kenapa kok gitu ya gitu. Mungkin kamu juga harus belajar nih mengenai diri kamu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri kamu juga gitu ya, supaya vibrasi yang semacam ini nih bisa kedepannya kamu cocokkan dengan lingkungan pekerjaan. Kalau setahu saya ya, dimanapun kita kerja pasti ada aja orang yang nggak suka, pasti ada aja yang bertentangan dengan kita kan gitu ya. Ya, kalau kita terus bersikap emosional, bawa perasaan terus ya, yang ada kan kita yang sakit hati terus gitu. Ya, harus bisa berpikir yang rasional lah, bijaksana, profesional di dalam bekerja semacam gitu ya. Oke, ada here and now. Iya, ini berbicara tentang masa depan ya. Kamu perlu memikirkan masa depan kamu lebih jauh lagi. Bagaimana caranya gitu. Berani menerima atau berani memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Berani juga jujur terhadap diri sendiri. Apa kurangnya saya sehingga saya itu selalu aja nggak cocok dengan pekerjaan, selalu aja nggak cocok dengan orang-orang di tempat pekerjaan. Apa yang harus aku perbaiki? Ya, bagaimana aku bisa menjadi sosok yang profesional, yang dewasa di dalam menyikapi hal-hal semacam itu, bisa mengkontrol emosi. Bagaimana supaya aku nggak rapuh? Bagaimana supaya rasa sakit hatiku ini nggak makin menarik aku semakin jauh di dalam sakit hati gitu. Bagaimana supaya aku bisa cepat di dalam memaafkan orang lain, semacam itu ya. Jadi kalau kamu terus-terusan flashback ya, procrastination, ingat-ingat hal-hal yang menyakiti kamu, kapan majunya kan gitu ya. Atau kamu terus ingat-ingat nih pekerjaan yang udah hilang, dulu menyenangkan sekali di sana, kapan majunya gitu ya kan. Ya. Oke, demikian untuk Scorpio ya. Semoga mendapatkan hikmah di minggu ini ya. Memang minggu ini adalah minggu yang agak tough, dan ya bukan hanya dihadapi oleh Scorpio saja, tapi sebagian besar zodiak mengalami hal yang sama. Ini tergantung dari kamu, bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang dewasa ya, mampu mengkontrol diri, mampu beradaptasi dengan kondisi, situasi, orang-orang yang bahkan tidak menyukai diri kita gitu ya. Ya. Oke. Demikian untuk Scorpio. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Scorpio ya. Ya, selalu antisipasi diri kamu dengan memanage keuangan gitu di minggu ini. Karena saya ngelihat energinya agak ini nih. Agak berat gitu ya. Oke. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.